Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul No Kompromi Terhadap Dosa. Daniel pasal 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saya membaca kisah seorang saudagar dengan seekor untanya. Dalam perjalanan bisnis dan dagangnya, mereka melewati padang gurun karena kelelahan dan sudah sore hari. Akhirnya si saudagar membangun sebuah tenda untuk dia beristirahat. Saat dia beristirahat, si unta memohon supaya kepalanya bisa ikut di dalam tenda tersebut. Sang saudagar mengizinkannya. Tidak berapa lama kemudian, si unta meminta lagi supaya kaki depan masuk ke dalam tendanya. Sang saudagar pun mengizinkan dengan harapan supaya bisa melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Entah bagaimana, akhirnya bukan saja kepala dan kaki depan masuk tenda, seluruh tubuh dan kaki belakangnya masuk dalam tenda. Sehingga saudagarlah yang sekarang ada di luar tenda. Ketika kita kompromi dengan dosa, sekecil apapun, maka dosa itu akan bertumbuh, berkembang, bahkan menguasai seluruh kehidupan kita. Kita perlu tegas terhadap dosa, tawaran-tawaran dunia yang datang kepada kita. Ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk kita menang terhadap godaan dan tawaran dosa. Yang pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk menang terhadap segala tawaran dosa. Yang kedua, kita harus mencintai Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, akan mentaati perintah Tuhan. Dia akan menjauhi larangan-larangan Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang mengerti destiny, tujuan Tuhan dalam kehidupannya, dia nggak akan sembarangan melakukan tindakan. Dia pastikan tindakan itu membawa dia mencapai tujuan atau sasaran destiny dalam kehidupannya. Yang keempat, yang terakhir, kita tidak boleh menyenangkan hati semua orang. Ada saja nanti orang-orang yang menawarkan kepada kita godaan, cobaan. Bagian kita di sini harus tegas menolak semua ajakan-ajakan tersebut. Mungkin saudara berkata, nanti dia sakit hati. Ya, bisa saja. Mana yang kita pilih? Tuhan yang sakit hati atau orang lain yang sakit hati? Saya berdoa supaya kita berkata yes kepada kebenaran, no kepada dosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.